Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6A akhwat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita pada Senin hari atau tanggal 9 Agustus 2020 kita bertemu lagi walaupun kita hanya lewat video pembelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri pandemi corona ini dan kita bisa bertatap muka di kelas. Insyaallah taala. Pada pekan lalu kita sudah sampai di hadis atau perkataan Abu Bakar ketika tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Lalu bagaimana reaksi Umar dan reaksi Abu Bakar? Sangatlah berbeda terbalik. Tapi intinya mereka sama-sama mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulang ya, untuk reaksi atau ketika dua sahabat mulia ini Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sang kekasih mereka telah meninggal, maka untuk Umar, beliau sangat marah ketika mendengar kabar tersebut dan mengangkat pedangnya dan berkata bahwasannya siapa saja yang berkata bahwa Muhammad telah tiada atau meninggal, maka dia akan berurusan dengan Umar dan dipenggal kepalanya. Bukan karena Umar, Ustadz Umar bin Khattab ngawur dong memenggal kepala, bukan. Karena itu sebab dari cinta Umar kepada Nabi Muhammad yang sangat besar. Karena Umar tidak mau kehilangan sosok sang kekasih atau sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Bakar ketika melihat Nabi Muhammad sudah berpulang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Umar langsung menaiki mimbar dan membacakan satu ayat, wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum. Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul, seorang manusia biasa yang Allah utus untuk kaum muslimin. Sungguh telah berlalu para rasul sebelumnya. Maksudnya dulu itu dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, semuanya merasakan adanya kematian kecuali Nabi Isa ya. Nabi Isa karena masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti diturunkan ketika hari kiamat untuk melawan Dajjal. Mereka semua para rasul, para nabi itu merasakan yang namanya kematian. Maka Nabi Muhammad pun sama. Muhammad hanyalah seorang rasul atau seorang manusia. Maka sungguh telah berlalu para rasul sebelumnya yang telah merasakan mati atau meninggal. Apakah jika dia wafat, dia ini Nabi Muhammad, atau dibunuh, kamu murtad? Maksudnya ini ini firman Allah ya, lagi berkata firman Allah kepada kaum muslimin. Jadi Allah itu di dalam surat Al-Imran ayat 144 ini sudah tahu keadaan kaum muslimin ketika mereka akan ditinggalkan Nabi Muhammad. Allah tahu keadaan kaum muslimin, saking cintanya mereka kepada Rasulullah, maka Allah berkata, padahal kalau kalian tahu ini ayat ini diturunkan jauh sebelum Rasulullah akan meninggal. Jadi ayat ini mereka sudah dengar, ayat ini mereka sudah pelajari, ayat ini bahkan mereka sudah hafal. Maka Allah bertanya kepada mereka, seolah-olah Allah bertanya kepada mereka, apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan murtad, kamu akan meninggalkan Islam. Jadi seolah-olah kalian itu hanya mengikuti Islam
karena adanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Pengertian secara bahasa. Sekarang kita masuk ke pengertian Khulafa ar-Rasyidun. Ya, kemarin 2 pekan yang lalu kita sudah pelajari tentang keadaan kaum muslimin dan keadaan bagaimana mereka ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang masuk kita ke pengertian secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, Khulafa ar-Rasyidun diambil dari 2 kata. Yang pertama khulafa, jamak dari kata khalifah. Jadi khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah. Jadi kalau khalifah itu ada satu orang khalifah, maka khulafa itu lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Yang berarti pengganti atau pemimpin. Khulafa bisa diartikan pengganti atau bisa diartikan pemimpin. Itu secara bahasa. Khulafa ya. Ar-Rasyidun artinya jamak juga. Kenapa Ustaz selalu ada jamak? Ya karena di dalam bahasa Arab ketika ada 2 kata satu benda, ini kita namakan benda. Khalifah itu namanya benda. Di dalam bahasa Arab ada namanya benda dan sifat. Nah, ketika ada benda dan setelahnya ada sifat, ar-rasyidun artinya ini sifat ya, sifat yang menyifati khulafa. Jadi ketika ada benda yang bentuknya jamak, maka sifatnya akan ikut jamak. Ya, seperti itu di dalam bahasa Arab. Maka ar-rasyidun artinya jamak dari kata rasyid, rasyid ya. Kalau rasyid itu 1 orang, kalau rasyidun lebih dari 2, yang artinya lurus di atas kebenaran. Jadi Masya Allah, yang namanya rasyid, yang namanya rosyad sama aja. Rasyid sama aja, dalam artian sama, yaitu di atas lurus, di atas jalan kebenaran. Jadi khulafa ar-rasyidun diambil dari 2 kata yang berbeda. Yang pertama khulafa itu jamak dari khalifah yang berarti pemimpin atau pengganti. Ar-rasyidun ambil dari kata rasyid yang artinya lurus di atas kebenaran. Lalu secara istilah khulafaur rasyidin kalau ketika digabung secara istilah adalah para pemimpin yang lurus di atas jalan kebenaran setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. Para pemimpin, loh emang ada banyak Ustadz? Ya iya, karena khulafaur rasyidin apa tadi jamak dari kata khalifah. Jadi ketika disebutkan kata khulafa maka lebih dari 1. Nah di sini makanya ada pengertiannya para pemimpin. Nah, di sini Ustaz akan bocorkan sedikit ya, karena khalifah kaum muslimin yang dianggap sebagai khalifah benar-benar adalah berjumlah 4. Mungkin nanti akan ada Ustaz tambahkan satu orang ya, tapi nanti Ustaz tidak mau bocorkan. Para pemimpin yang lurus, nah ini Ustaz bocorkan ya. Siapa saja Ustaz? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kan lebih dari 1, makanya mereka disebut Khulafaur Rasyidin. Kita kembali ke itu dulu. Itu setelahnya. Nah, para pemimpin yang lurus di atas jalan kebenaran ini tadi arti dari Rasyidin. Jadi mereka itu adalah orang-orang pilihan yang para sahabat itu memilih. Ini bukan pilihan Rasulullah ya. Kalau kalian tahu, karena Rasulullah sudah wafat ya. Jadi mereka dipilih atas jalan musyawarah kaum muslimin ketika itu dijadikan satu, lalu mereka memilih para pemimpin Islam ini, yaitu secara urut Abu Bakar. Setelah Abu Bakar nanti ada cerita lagi Umar, nanti ada cerita lagi Utsman, nanti ada cerita lagi baru Ali. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika Rasulullah masih hidup ya nggak ada lagi khalifah. Pemimpin kaum muslimin ya Rasulullah, jenderal kaum muslimin ya Rasulullah, presiden kaum muslimin ya Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, harus ada sosok pemimpin yang mengerti agama Rasulullah yaitu Islam secara baik dan sempurna untuk mengatur kaum muslimin agar lebih tertata ya. Nah, mereka menamakan para pemimpin kita ini dengan Khulafaur Rasyidin. Lanjut.
Nah, siapa saja Khulafaur Rasyidin? Tadi sudah ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Insya Allah kelas 6 kita akan habiskan ini 4 cerita dari versi Khulafaur Rasyidin. Insya Allah Ta'ala semoga kita bisa menyelesaikannya. Karena di balik ini semua ada cerita-cerita yang Masya Allah, Insya Allah Ustadz akan sediakan cerita-cerita di balik para pemimpin kita, para khalifah kita. Ini harus hafal ya. Nah, ini masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini juga harus dihafal. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, ini khalifah pertama. Awal khilafah 11 Hijriah, ketika Rasulullah wafat 11 Hijriah sampai sampai 13 Hijriah. Sampai 13 Hijriah. Jadi masa khilafahnya 2 tahun. Jadi 11 sampai 13 2 tahun. Jadi Abu Bakar adalah orang atau khalifah yang paling sedikit masa jabatannya, karena setelah 2 tahun radhiyallahu taala anhu Abu Bakar meninggal dunia di usia yang sama dengan Rasulullah SAW, 63 tahun. Lalu Umar bin Al-Khattab 13 Hijriah meneruskan Abu Bakar 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Jadi ini adalah orang kedua atau khalifah kedua yang paling lama. Jadi 13 Hijriah sampai 23 Hijriah yaitu 10 tahun. Jadi 10 tahun kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ketika wafatnya Abu Bakar As-Siddiq setelahnya ya. Setelah Umar bin Khattab wafat di tahun 23 Hijriah dilanjutkan atau dipilihlah Utsman bin Affan sampai tahun 35 Hijriah. Jadi sekitar 12 tahun. Jadi ini khalifah yang paling lama ya memimpin Utsman bin Affan 12 tahun. Ya, 12 tahun. Setelah wafat digantilah oleh atau dipilihlah Ali bin Abi Thalib dari 35 Hijriah menggantikan Utsman sampai 40 Hijriah. Jadi cuma 5 tahun. Oke, sampai sini semoga kalian kalau ada yang mau ditanyakan bisa sampaikan ke Ustadz, tanya ke Ustadz. Ustadz selalu terbuka WhatsApp-nya insyaallah taala ya. Jadi insyaallah besok kalian tinggal mengerjakan tugas. Jadi minggu depan materi sirah sudah selesai bab 1. Jadi kalian tinggal mengerjakan soal-soal yang ada di buku insyaallah taala. Jadi tapi nanti Ustadz akan kabarkan pekan depan apa aja yang akan kalian kerjakan. Jadi jangan kalian kerjakan sekarang. Kalian sekarang hari ini hari Senin khusus untuk memahami materi ini dari awal sampai akhir boleh, atau materi ini saja kalian murojaah yang lalu. Jadi bila ada yang tidak dipahami materi awal dari awal sirah sampai terakhir ini ya, dari awal sampai terakhir ini sampai sini ya, kalian bisa tanyakan ke Ustaz. Oke? Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, jangan lupa di bukunya itu di stabilo dan di garis bawah. Jangan sampai lupa. Nanti ketika masuk, ketika kita sudah normal, Ustadz mau lihat buku-bukunya sudah di garis bawah atau belum, sudah di stabilo atau belum. Ustadz tidak suruh menulis ya. Ustadz tidak suruh menulis karena menulis itu bagian dari tugas. Jadi ketika tidak ada tugas, Ustadz tugaskan kalian untuk menstabilo aja. Jadi nanti tapi ceknya Ustadz nggak lewat WhatsApp. Nanti insya Allah ketika kita sudah masuk normal, Ustadz akan cek siapa-siapa saja yang mengikuti materi Ustadz, siapa-siapa saja yang tidak. Yaitu dengan stabilo. Ustadz saya tidak punya stabilo, boleh di garis bawah. Pakai pensil, pakai pakai pulpen. Oke? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.